Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ferry Manopo dari kelompok 1 akan membahas sikap praktisi akuntansi terhadap akuntansi harmonisasi adopsi IFRS untuk UKM di Italia, mata kuliah akuntansi internasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas mengenai artikel. Di sini terdapat beberapa anggota. Yang pertama, saya sendiri, Ferry Manopo dengan NIM 029. Selanjutnya ada Erika Asyiratul dengan NIM 076. Yang ketiga ada Maria Teresia dengan NIM 087. Dan yang keempat ada Anindya Rahayu dengan NIM 092. Dan yang terakhir Evelina Gaitedi dengan NIM 101. Latar belakang. Proses harmonisasi akuntansi mengikuti permintaan global untuk komparabilitas dan transparansi yang lebih besar. Dari perspektif teoritis, legitimasi standar akuntansi baru dan terkait biaya implementasi mencerminkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan di dalam literatur yang lain memberikan bukti empiris tentang harmonisasi akuntansi di perusahaan besar dan hanya ada sedikit penelitian UKM. Nah, kelangkaan informasi sangat relevan karena meningkatnya perhatian investor dan regulator terhadap laporan keuangan UKM. UKM sendiri sering mengandalkan para profesional untuk menyiapkan pelaporan keuangan mereka dan juga membuat akuntansi dan opsi audit. Di Italia sendiri itu ada layanan akuntansi yang bernama Big Four atau Big N. Tetapi dengan harga yang lumayan tinggi, para UKM atau perusahaan kecil di Italia tidak mampu untuk membeli atau menyewa jasa tersebut. Next. Tujuan dan subjek penelitian. Tujuannya untuk mendorong UKM atau perusahaan kecil di Italia mendapatkan sertifikat UKM dan bisa menuju ke standar akuntansi yang baru. Sedangkan subjek penelitiannya, subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini sekitar 1.268 perusahaan kecil atau UKM dan 10 presiden asosiasi profesional lokal yang membahas mengenai proses harmoni akuntansi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erika Asyuratul Nurhomaria dengan NIM 2018-310076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis survei ekstensif, di mana sampel yang digunakan yaitu 1.268 perusahaan kecil di Italia dan 10 wawancara dengan presiden asosiasi profesional lokal mengenai proyek harmonisasi akuntansi yang sedang berlangsung, yaitu IFRS untuk UKM. Terdapat peran karakteristik sosial dalam memecah komunitas profesional akuntansi, terutama dalam mengekspresikan pandangan heterogen tentang IFRS untuk UKM, serta berkontribusi pada literatur tentang hubungan antara profesi akuntansi dan harmonisasi akuntansi dengan menggambarkan sikap multifaset perusahaan kecil terhadap proyek harmonisasi akuntansi, sehingga hasilnya juga informatif kepada pembuat kebijakan dalam memahami proses adopsi dan implementasi akuntansi baru standar. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Dapat dilihat pada panel A dari tabel 1 ini menunjukkan statistik deskriptif. Tidak ada kesepakatan apakah akan mengadopsi IFRS untuk UKM.
Pertama, kita dapat mengamati relevansi logika profesional dan logika pasar atau market. Dalam variabel budaya, menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempertimbangkan logika budaya dalam penilaian IFRS untuk UKM. Panel A dari tabel 1 menunjukkan bahwa GE mengetahui GAAP nasional yang dimana GAAP itu sendiri adalah Generally Accepted Accounting Principle yang merupakan kombinasi dari standar otoritatif yang ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dan cara yang umum diterima untuk mereka melaporkan informasi akuntansi yang baik. Faktanya bahwa pada tabel tersebut median menunjukkan angka 5, sedangkan rata-rata lebih dari 5, dan pada pengetahuan tentang IFRS berada dalam posisi perantara karena memiliki median 4 dan rata-rata sedikit lebih rendah dari 4, dan CE menegaskan bahwa mereka memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah tentang IFRS untuk UKM. Dan prep IFRS untuk SME medianya adalah 3 dan rata-ratanya adalah 3,26. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maria Tresia dengan NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai tabel 2. Di sini tabel 2 melaporkan mengenai hubungan antara profesional, pasar, dan logika budaya dan secara keseluruhan sikap CA terhadap IFRS untuk UKM. Pada model logistik menjelaskan terdapat 39% variasi dalam sampel di CA. Hasil ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara variabel dependen IFRS untuk UKM dan variabel independen. Profesional, pasar, dan budaya, ketiga logika ini mempengaruhi orientasi CA mengenai apakah akan menyarankan standar baru kepada klien mereka. Tabel 2 menunjukkan signifikansi masing-masing pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Tabel ini menyajikan dampak logika pada sikap CA terhadap IFRS untuk UKM. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa profesi auditing menganut nilai-nilai komersial, tetapi juga mempertahankan identitas asli pengendali akun dan transaksi. Akhirnya, dalam ketiga kasus hubungan dengan variabel mengenai tingkat pengetahuan IFRS untuk UKM selalu positif dan signifikan. Kita bisa tahu dengan adanya rumus IFRS untuk UKM pada tabel tersebut. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya di mana di sini terdapat tabel 3. Tabel 3 melaporkan hasil hubungan antara logika dalam menanggapi IFRS untuk UKM dan segmen CA. Panel A melaporkan hasil hubungan antara logika profesional dalam menanggapi IFRS untuk UKM dan segmen CA. Di sini mereka menggunakan regresi OLS atau kesalahan standar yang dikelompokkan di tingkat responden. Untuk persamaannya, di sini terdapat rumus di mana terdapat profesional, audit, education, tax atau pajak, IFRS untuk UKM, expert, area fixed effect. Di sini dengan rumus tersebut mereka bisa mengetahui hasil hubungan antara logika dalam menanggapi IFRS untuk UKM dan segmen CA. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya Nida Rahayu NIM 2018-310092 akan menjelaskan tentang bukti tambahan atau wawancara. Untuk menguatkan hasil kuesioner, artikel ini menggunakan strategi triangulasi data dengan melakukan 10 wawancara telepon semi-terstruktur dengan Presiden Asosiasi CA lokal pada bulan Juli dan Agustus 2013. Relevansi dari mengumpulkan data dari sumber yang berbeda berguna untuk memahami suatu fenomena dan membantu dalam membentuk penilaian akhir yang memperkuat kontribusi teoritis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan evaluasi hasil yang lebih mendalam.
untuk memahami makna yang mendasari beberapa masalah dan untuk mendapatkan masukan tambahan. Karena ukuran kecil asosiasi CE lokal, Presiden secara pribadi mengenal mayoritas anggota dan ide-idenya, dan juga berkontribusi pada koordinasi kegiatan asosiasi profesional di tingkat lokal dan nasional. Lalu tujuannya adalah untuk mendapatkan evaluasi hasil yang lebih mendalam, untuk memahami makna yang mendasari beberapa masalah dan untuk mendapatkan masukan tambahan. Lalu di slide selanjutnya, kesimpulan dan arahan penelitian masa depan. Dari perspektif regulasi, kehadiran beberapa logika yang mendorong sikap CES terhadap IFRS untuk UKM menghasilkan kompleksitas yang berpotensi meningkatkan kehadiran variasi dalam praktik akuntansi. Kehadiran beberapa logika dapat menyebabkan CES terlibat dalam proses reflektif untuk memahami variasinya. Ini juga meningkatkan kompleksitas untuk setter standar yang harus memperhitungkan beberapa perspektif dalam fase persiapan. Divergensi lintas segmen CES menyoroti sumber potensi konflik di antara anggota dan juga permintaan untuk berbagai jenis pelatihan kepada asosiasi lokal. Penelitian di masa depan dapat mengatasi masalah ini karena menganggap CES dari negara lain untuk menilai apakah pengaturan yang berbeda berdampak pada sikap terhadap proses harmonisasi akuntansi. Dengan cara ini dimungkinkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tingkat di mana budaya akuntansi yang berbeda masih membentuk implementasi standar akuntansi saat ini. Asosiasi profesional masih mewakili faktor kunci dalam profesi akuntansi. Secara khusus, mereka adalah suara yang relevan dan menentukan dalam kegiatan tingkat makro yang lebih, yaitu melobi dalam proses keharmonisasi akuntansi karena kebutuhan akan keuangan dan sumber daya manusia untuk jenis kegiatan ini. Jadi, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mereview sikap praktisi akuntansi terhadap akuntansi harmonisasi adaptasi IFRS untuk UKM di Italia oleh Alessandro Ghio dan Roberto Verona, 2018, melaporkan survei terhadap 1.268 akuntan bersertifikat Italia dan 10 wawancara dengan Presiden Asosiasi Akuntansi Profesional. Temuan menunjukkan koeksistensi logika kompetitif profesional, pasar, dan budaya yang secara signifikan mempengaruhi sikap praktisi kecil terhadap standar akuntansi baru. JV juga menemukan itu sikap terhadap standar baru bervariasi berdasarkan karakteristik praktisi yang berbeda, menunjukkan bahwa praktisi kecil memang demikian bukan kelompok yang homogen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, nama saya Felina GTD dengan NIM 101. Saya akan menjelaskan tentang IFRS dan kontribusi ED. Konteks studi oleh GV terkait dengan pengembangan IFRS untuk UKM. IFRS untuk UKM pertama kali diterbitkan pada bulan Juli tahun 2009. Tujuan dari standar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan entitas kecil dan menengah yang merupakan kelompok penting, karena diperkirakan 95% dari semua perusahaan di seluruh dunia. Berikut saya akan menjelaskan tentang personalisme versus komersialisme. Dua logika promosional dari pasar diekspor oleh GV memberikan beberapa wawasan tentang masalah penting yang telah dieksplorisasi dalam Ilitarum Akuntansi tentang personalisme versus komersialisme. Pengaturan kantor akuntan yang lebih kecil adalah di mana ketegangan antara kedua logika ini paling menonjol. Namun, belum ada penelitian di bidang ini, jadi makalah ini memberikan kontribusi yang berguna untuk topik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.